Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Tiara Nurfianti dengan NIM 12010924035. Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Lokal C, mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus dengan dosen pembimbing Ibu Heldanita MPD. Baiklah, di video kali ini saya akan menyampaikan laporan hasil pengamatan anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu anak berkebutuhan khusus atau ABK. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Di sini saya akan mengamati salah satu anak keberkebutuhan khusus, yaitu anak tunawicara. Pengertian tunawicara. Menurut Heri Purwanto dalam buku Ortopedagogi Umum pada tahun 1998, tunawicara adalah apabila seseorang mengalami kelainan baik dalam pengucapan, artikulasi, bahasa maupun suaranya dari bicara normal, sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi. Adapun faktor-faktor penyebab tunawicara, yang pertama, faktor sentral. Faktor ini berhubungan dengan susunan saraf pusat yang terganggu, sehingga anak mengalami gangguan fungsi. Yang kedua, faktor periferal. Faktor periferal hubungannya dengan gangguan sensoris atau fisik, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, gangguan fisik, dan gangguan motorik yang berhubungan dengan bicara. Yang ketiga, faktor lingkungan dan emosional. Faktor ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak dengan kelainan tunawicara ini. Karena faktor lingkungan, fisik dan psikologi antara lain penelantaran dan penganiayaan, masalah perkembangan perilaku dan emosi anak. Dan yang terakhir, penyebab lain. Penyebab lain merupakan campuran semua faktor di atas yang saling terkait, yaitu faktor sentral, periferal, dan faktor lingkungan. Selain faktor-faktor penyebab tunawicara, ada berbagai jenis pembagian tunawicara berdasarkan tingkat gangguan pendengarannya. Yang pertama, gangguan pendengaran sangat ringan, yaitu 27-40 dB. Yang kedua, gangguan pendengaran ringan, yaitu 41-55 dB. Yang ketiga, gangguan pendengaran sedang, yaitu 56-70 dB. Yang keempat, gangguan pendengaran berat, yaitu 71-90 dB. Yang kelima, gangguan pendengaran ekstrim atau tuli di atas 91 dB. Dari hasil pengamatan yang saya dapatkan dari pengamatan anak tunawicara, yang pertama, anak tersebut mengalami tunawicara ringan. Yang kedua, faktor penyebab terjadinya tunawicara pada anak tersebut adalah faktor keturunan, karena itu merupakan salah satu keturunan dari orang tuanya. Yang ketiga, kemungkinan sembuh yang besar jika terus dilatih. Yang keempat, memiliki kelebihan bisa mendengar apa yang orang lain katakan. Selain memiliki kelebihan mendengar, dia juga bisa mengisyaratkan apa yang ia inginkan kepada orang lain. Kemudian, ada cara berkomunikasi kepada anak tunawicara. Yang pertama, mendapatkan fokus perhatiannya. Cara pertama yang bisa kamu lakukan adalah dengan mendapatkan fokus perhatian dari tunawicara. Langkah ini merupakan langkah awal agar kamu dapat berkomunikasi dengan mereka. Cara ini juga menjadi sebuah isyarat bahwa kita ingin berkomunikasi dengan orang tersebut dan bisa melakukannya dengan menepuk pundaknya secara halus atau melambaikan tangan padanya.
adalah berbicara tidak perlu cepat. Ketika kita ingin berbicara dengan orang tunawicara, pastikan tidak terlalu cepat, karena hal ini dapat menyebabkan mereka akan kesulitan untuk mencerna kata-kata yang kita ucapkan. Meskipun demikian, bukan berarti kamu harus berbicara terlalu pelan dengan mereka. Bicaralah secara normal apabila kamu ingin berkomunikasi dengannya, karena mereka ternyata lebih senang dengan lawan bicara yang berbicara secara normal. Jangan sampai kita berbicara dengan berbisik-bisik atau terlalu mengeraskan suara. Mengapa demikian? Karena para penyandang tunawicara akan kesulitan untuk membaca gerak lawan bicaranya. Untuk yang ketiga, tidak berbicara di tempat gelap. Pencahayaan juga sangat terpengaruh bagi kita agar bisa berkomunikasi dengan penyandang tunawicara. Pastikan kita tidak berkomunikasi dengan mereka di tempat yang gelap, karena akan menghambat proses berkomunikasi. Dan yang keempat, tidak sedang mengunyah atau merokok saat berkomunikasi. Saat berkomunikasi dengan tunawicara, pastikan kita tidak sedang makan, tidak mengunyah, ataupun merokok, karena ini akan membuat mereka kesulitan untuk mengetahui hal-hal yang kita sampaikan. Jika kita berbicara sambil mengunyah atau merokok, maka proses komunikasi pun tidak akan berjalan secara efektif. Selanjutnya, ada terapi penyembuhan untuk penyandang tunawicara. Yang pertama, sering mengulangi atau memperpanjang suara. Yang kedua, suara melengking. Yang ketiga, bicara dengan sangat pelan atau dengan suara serak. Yang keempat, menambahkan suara atau suku kata ke kalimat yang diucapkan. Yang kelima, menata ulang suku kata. Yang keenam, mengalami kesulitan mengucapkan kata-kata dengan benar. 7. Tampak berusaha keras untuk mengucapkan kata atau suara yang benar. Dengan adanya terapi, itu akan membantu kelancaran berbicara bagi penyandang tunawicara dan dapat melakukan hal-hal yang bisa membuat mereka belajar untuk berbicara. Demikian video penjelasan tentang anak berkebutuhan khusus tunawicara. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih.